بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Ila akhir ayat. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Tinggal 1 atau 2 hari lagi jamaah sekalian, bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya kemudian, perasaan kita, apakah kita merasa sedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dosa-dosa kita yang lalu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai jamaah sekalian kita termasuk kepada golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang yang merugi jamaah sekalian, ketika Ramadan telah pergi, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mari kita merenung jamaah sekalian. Tanyakan kepada diri kita, apakah dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian, kita dapat melihat di samping kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita, dan semua jamaah yang berada di Masjid Baitul Hakam ini, demi Allah, jamaah sekalian adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kesehatan. Akan tetapi jamaah sekalian, kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih menancapkan keimanan di dalam hati-hati kita. Karena nikmat iman inilah yang menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita menuju Masjid Baitul Hakam ini untuk melaksanakan salat Isya dan Tarawih secara berjamaah. Bagaimana tidak jamaah sekalian, kita dapat melihat saudara-saudara kita yang mungkin malam ini sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Maka dari itu kami menghimbau, kami mengajak, menasihati diri kami pribadi secara khusus dan kepada para jamaah secara umum, mari kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan ucapan jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Akan tetapi ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal adalah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama jemaah. Kemudian yang kedua, tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita, tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangan kemudian kita menganggap bahwasanya kita ditimpa musibah, kita ditimpa cobaan berupa mungkin kemiskinan, sakit dan lain sebagainya. Kemudian kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kita, tidak mengatur kita, tidak memelihara kita. Sudah terbantah jamaah sekalian di dalam surah Al-Baqarah yang tadi yang kami bacakan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memelihara hamba-hambanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami teringat kisah Israiliyat, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel. Di suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan di sebuah perkampungan atau pedesaan. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Musa alaihissalam kemudian berpapasan dengan kaumnya Bani Israel, orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Nah, perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwasanya orang-orang Yahudi ini kalau dalam bahasa Jawanya itu orang-orangnya ngeyel jamaah sekalian. Ngeyel. Dia banyak bertanya. Akan tetapi pertanyaannya itu untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk mencelah. Singkat cerita jamaah sekalian. Salah satu di antara kaum Nabi Musa alaihissalam meneriaki Nabi Musa alaihissalam, "Hei Musa, apakah Tuhanmu itu mengantuk dan tertidur?" Nabi Musa alaihissalam bingung jamaah sekalian, tidak menjawab. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam hanya mengucapkan beberapa kalimat, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebingungan Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jawaban dari pertanyaan kaummu ini, apakah engkau hendak mengetahuinya?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil satu buah gelas kaca jemaah sekalian. Kemudian disuruh untuk mengisi dengan air sampai full. Kemudian disuruh berdiri di tengah bongkahan batu yang besar. Tentu Nabi Musa alaihissalam kebingungan. Maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini apa? Akan tetapi salah satu sifat Nabi dan Rasul itu jamaah sekalian, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam masih berdiri di tengah bongkahan batu yang besar sambil memegangi gelas yang berisikan air. Tibalah waktu malam jamaah sekalian. Tentunya sebagai manusia biasa, makhluk ciptaan Allah, punya rasa capek, ngantuk, dan pastinya tertidur. Nabi Musa alaihissalam sudah capek berdiri seharian. Kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Nabi Musa alaihissalam terlelap, menutup matanya karena kecapean, karena ngantuknya. Dan yang terjadi adalah gelas yang dipegang tadi jatuh di tengah bongkahan batu yang besar. Gelas tersebut hancur berkeping-keping. Airnya berserakan, tumpah. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam terbangun. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa,
Sesungguhnya jawaban dari pertanyaan kaummu tadi, apakah Tuhanmu itu tertidur, Tuhanmu itu ngantuk atau tertidur? Maka sungguh jawabannya adalah tidak. Tak sedetik pun, tak semenit pun luput Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan, pemeliharaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jamaah sekalian. Coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala jangankan tidur, ngantuk saja, pastilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini akan hancur sebagaimana gelas yang hancur tadi jatuh di tengah bongkahan batu yang besar. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini akan seperti air tadi, berhamburan, tumpah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kokohkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita ditimpa musibah, ketika kita mengalami sebuah kesulitan kehidupan di dunia ini, yang kami sebutkan tadi, mungkin kemiskinan, sakit dan lain sebagainya, ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara jamaah sekalian. Di balik itu ada hikmah yang besar yang terdapat, yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang di mana kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apapun yang terjadi kepada kita di dunia ini, baik buruknya, semua itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bersabar dan bersyukur. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur segalanya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.